Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kerangka dasar kurikulum 2013. Saya Nining Suryaningsih sebagai moderator, Diana Indah Haimimi sebagai pemateri pertama, Pebi Ristia Fiara sebagai pemateri kedua, Sahrul Izi sebagai pemateri ketiga, Siti Rohana sebagai pemateri keempat, Naila Rukmana sebagai pemateri kelima. Kami persilahkan kepada pemateri pertama sampai ke materi kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Indah Haimima sebagai pemateri pertama akan membahas tentang hakikat kurikulum 2013. Sebelum ke hakikat kurikulum 2013, kita perlu mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang kedudukannya memegang kunci dalam pendidikan, sebab berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pendidikan, yang pada akhirnya menentukan macam dan kualifikasi lulusan satu lembaga pendidikan. Kurikulum menyangkut rencana dan pelaksanaan pendidikan, baik alam, lingkup kelas, sekolah, maupun nasional. Selanjutnya, hakikat kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Kurikulum ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melaksanakan observasi, bertanya, saat mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pelajaran dalam penataan dan penyempurnaan pembelajaran 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu, diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. Jadi kita dapat simpulkan, hakikat dari kurikulum 2013 adalah suatu pedoman yang terencana dan terorganisir, di mana di dalamnya tercakup tujuan, pembelajaran, sarana dan prasarana, alat atau bahan, evaluasi untuk menciptakan suatu pengalaman belajar pada pembelajaran di bawah tanggung jawab sekolah atau lembaga penyelenggara pendidikan untuk mencapai suatu tujuan. Nama saya Febi Ristia Piara akan membacakan tujuan kerangka kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrul Izi. Saya akan mempresentasikan materi tentang kerangka dasar kurikulum 2013. 1. Landasan filosofis. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan. Pada dasarnya, tidak ada satupun filosofis pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik. Untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas, kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofis sebagai berikut.
A. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. B. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. C. Pendidikan yang ditunjukkan mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlang akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. 2. Landasan teoris. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar based education, dan teori kurikulum berbasis kompetensi, competency based curriculum. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Kurikulum 2013 menganut 1. Pembelajaran yang dilakukan guru atau kurikulum dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan di sekolah, kelas, dan masyarakat. 2. Pengalaman belajar langsung peserta didik, learned curriculum, sesuai dengan latar pengalaman belajar langsung individu peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum. C. Landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohana. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang struktur kurikulum 2013. Kompetensi inti. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal, berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi. Yang pertama, kompetensi inti 1 atau KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Dan yang ketiga, kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti sikap pengetahuan. Dan yang terakhir, kompetensi inti 4 atau KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Yang selanjutnya, beban belajar. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 pembelajaran. Yang pertama, beban belajar 1 minggu untuk kelas 1 adalah 30 jam pembelajaran. Yang kedua, beban belajar 1 minggu untuk kelas 2 adalah 32 jam pembelajaran. Yang ketiga, beban belajar 1 minggu untuk kelas 3 adalah 34 jam pembelajaran. Dan yang terakhir, beban belajar 1 minggu untuk kelas 4, 5, dan 6 adalah 36 jam pembelajaran. Durasi setiap 1 jam pembelajaran adalah 35 menit. Beban belajar di kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam 1 semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Beban belajar di kelas 6 pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Beban belajar di kelas 6 pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu. Beban belajar dalam 1 tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.
Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dan suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut. Yang pertama, kelompok 1. Kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dan rangka menjabarkan KI 1. Yang kedua, kelompok 2. Kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Yang ketiga, kelompok 3. Kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Dan yang terakhir, kelompok 4. Kelompok kompetensi dasar keterampilan dan dalam rangka menjabarkan KI 4. Sekian dari kelompok 2. Thanks for watching my friend. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.